Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini, sebelum anak-anak melanjutkan PAS dan PJJ hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh datang Tuhan kembali ke hadirat Tuhan untuk kami mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai setiap kami agar apa yang kami dengar Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang mau menerima setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, untuk renungan hari ini, Ibu ambil tema hidup tertib dan teratur. Nah, mungkin anak-anak sudah sering ya mendengar kata tertib, mendengar kata teratur. Ya, renungan hari ini diambil dari ayat 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11. Natsnya dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi nats hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11. Di sini ada kata kuncinya ya. Orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, mungkin bagi anak-anak tidak melakukan tugasnya, tidak mengerjakan yang menjadi tanggung jawabnya, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, aktivitas BDR, PJJ, WFH, WFO, WFS, mungkin kalian sering dengar ya kata-kata ini ya. BDR itu berarti belajar dari rumah. Mungkin yang anak-anak sering dengar pembelajaran jarak jauh gitu ya. Kalau WFH, WFO, dan WFS mungkin buat yang sudah bekerja. Nah, mungkin sampai hari ini anak-anak, setiap kita merasakan ya, kita aktivitasnya itu belum kembali seperti sedia kala ya. Masih dengan aktivitas yang tidak seperti semula, aktivitas yang belum normal kembali. Seperti anak-anak masih belajar dari rumah, masih PJJ ya dari rumah. Bapak Ibu guru sebagian beberapa waktu lalu masih WFH, ada yang sudah WFS seperti itu. Mungkin mama papamu masih ada yang mendapat jadwal WFH atau WFO, dan semuanya tidak hanya kita ya, sekitar kita mungkin di masyarakat pada umumnya semuanya juga merasakan hal yang ini. Saat kita melakukan aktivitas BDR, PJJ, WFH dan sebagainya, saat ini kita merasakan pola hidup kita menjadi berubah ya anak-anak. Jadi tidak seperti dulu. Mungkin kita merasakan yang dulunya jam saya istirahat itu teratur, sekarang tidak teratur. Yang dulunya saya jam tidurnya, kemudian jam mengerjakan tugasnya itu ada waktunya yang sudah diatur dengan baik. Tapi sejak PDR, sejak aktivitas yang kita sekarang jalankan ini menjadi semuanya menjadi berubah ya. Kita merasakan mungkin sekarang mengerjakan tugas hingga larut malam. Ada mungkin yang merasakan jam tidurnya menjadi berantakan, menjadi tidak normal kembali. Ada juga yang mungkin merasakan bahwa sekarang ini saya lebih banyak makan bu dibanding melakukan aktivitas. Ya nggak apa-apa ya, normal ya. Makannya jadi banyak bu, sehingga belajar di rumah berat badan mungkin semakin naik. Anak-anak juga merasakan saya di rumah setelah mengerjakan tugas mungkin ada yang main games atau
movie maraton dan sebagainya. Nah, itu setiap kita mungkin ada yang merasakan seperti itu ya, aktivitas yang tidak seperti biasanya. Kita adakan aktivitas-aktivitas itu semenjak PDR ini. Nah, itu kita memang rasakan ya, anak-anak semuanya pasti merasakan itu. Tapi dari sini kita belajar, apakah semua kegiatan yang kita lakukan itu sudah teratur, sudah tertibkah? Mari sama-sama kita cek ya anak-anak, aktivitas kita selama ini apakah sudah teratur atau sudah tertib. Nah, dari renungan hari ini kita mau belajar dari kisah Rasul Paulus. Kenapa kita belajar dari Rasul Paulus? Rasul Paulus ini memberikan teladan bagi kita. Rasul Paulus ini memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Memberikan nasihat untuk jemaatnya hidup tertib dan teratur. Mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat untuk jemaat di Tesalonika? Karena Rasul Paulus tuh menemukan ternyata beberapa jemaat di Tesalonika itu hidupnya bermalas-malasan, tidak melakukan aktivitas apapun. Justru mereka sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak penting, tidak harus dilakukan. Nah, Rasul Paulus menyampaikan pesan dan nasihat kepada jemaat di Tesalonika untuk kita hidup tertib, hidup teratur, melakukan apapun yang penting, yang berguna. Hal-hal yang tidak penting kita tidak lakukan. Kita sudah belajar kisah Rasul Paulus. Kita juga baca tadi nats yang menyampaikan pesan untuk hidup tertib dan teratur ya. Nah, firman yang kita dengar, firman yang kita baca, itu anak-anak harus jalankan dan praktikkan. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar membaca, tapi yang kalian baca, yang kalian dengar itu benar-benar harus kalian lakukan. Karena kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, iman yang kita miliki itu harus diwujudkan dalam perbuatan kita. Jadi jangan sekedar kita menyampaikan kita punya iman percaya kepada Tuhan, menyampaikan iman percaya akan firman yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tetapi kita tidak melakukannya. Nah, di sini kita belajar ya anak-anak, bahwa firman yang kita dengar, yang kita baca, harus kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita melalui setiap perbuatan kita, setiap tutur kata kita harus lakukan itu ya. Nah, anak-anak dan ibu juga ya, kita sama-sama koreksi diri. Apakah di antara kita semua hidupnya sudah teratur? Apakah hidup kita masih suka bermalas-malasan? Masih hidup sesukanya, mau apapun yang dikerjakan ya suka-suka saya? Apakah saat ini kita sudah bisa membagi waktu kita? Kan kita belajar tertib dan teratur, berarti kaitannya juga dengan waktu ya. Nah, itu mari anak-anak kita koreksi. Koreksi diri kita masing-masing. Yang tahu sebatas sampai mana kita sudah teratur dan tertib itu hanya diri kita. Orang lain melihatnya, tapi yang bisa menguasai diri kita hanya diri kita sendiri. Sekarang kita belajar memperbaiki diri kita. Kita belajar meminta hikmat kepada Tuhan agar kita bisa menguasai diri kita sendiri. Susah pasti, ya ibu juga susah. Tapi kita harus berusaha ya. Berusaha memperbaiki diri kita semakin hari menjadi semakin baik. Nah, kenapa kita harus menguasai diri, meminta hikmat kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam diri kita, anak-anak. Kan kita sudah belajar tentang Roh Kudus ya. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus yang ada dalam diri kita.
Roh itu sudah membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam diri kita. Sehingga mintalah itu kepada Tuhan, agar Tuhan membantu kita untuk menguasai diri kita sendiri. Ketertiban dan keteraturan adalah tanda seseorang yang mendisiplinkan dirinya. Saat anak-anak bisa disiplin, saat anak-anak bisa tertib, bisa teratur, artinya anak-anak itu sudah membuat dirinya disiplin. Yang membuat diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau orang tuamu, kalau bapak ibu gurumu memberikan pesan tentang disiplin dan sebagainya, itu hanya reminder bagi anak-anak. Tapi yang bisa mengubah diri kamu sendiri itu hanya dirimu sendiri, bukan orang lain. Nah, nanti anak-anak dapat melakukan aktivitas dan sekaligus merefleksi diri anak-anak. Apakah saya orang yang sudah hidup teratur dan tertib? Apakah orang yang hidupnya tidak teratur dan tidak tertib disebut anak Tuhan? Kalau kita mau sebagai anak Tuhan, kita harus hidup yang seperti apa? Dan yang anak-anak perlu catatkan atau tulis, anak-anak buatlah daftar. Kira-kira supaya saya menjadi teratur dan tertib, hal-hal apa saja yang harus saya lakukan, kegiatan positif apa saja yang harus saya lakukan. Begitu ya anak-anak ya. Kalian bisa tuliskan di buku renungan dan dikirimkan ke wali kelas. Jadi melalui tulisan ya, bukan voice note anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari anak-anak kita berdoa. Kita berdoa untuk sekolah kita, berdoa untuk keluarga kita masing-masing, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, mengingatkan kami untuk kami hidup teratur dan tertib. Biarkan hikmat Tuhan yang membantu kami agar kami dapat menguasai diri kami, menjadikan hidup kami semakin hari semakin baik. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati sepanjang kegiatan kami dari PAS dan dilanjutkan untuk PCC hari ini. Berikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar dapat mengerjakan PAS dengan kesungguhan, dengan jujur, dan kami percaya Tuhan anak-anak-Mu dapat mengerjakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat sekolah kami, kiranya Tuhan memberkati buat setiap Bapak Ibu guru kami, setiap warga sekolah kami, agar setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan berkenan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, keluarga kami. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kecukupan bagi orang tua kami dalam aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan. Biarkan Tuhan selalu memberikan sukacita untuk orang tua kami, keluarga kami dalam menjalankan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai hari ini Tuhan, kami masih mengalami setiap masalah yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan membimbing bangsa kami melalui setiap pemimpin negara kami. Biarkan Tuhan setiap pemimpin kami, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, agar dapat memimpin bangsa kami, menjadikan bangsa kami semakin hari semakin baik. Kami percaya Tuhan, buat setiap masalah yang ada dalam bangsa dan negara kami, Tuhan boleh izinkan itu semua, karena ada rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Kami ucap syukur Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik anak-anak,
Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas anak-anak hari ini. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Selamat belajar ya.